Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang perenungan kita hari ini. Di tengah lelah dan sibuknya dunia, mari kita berhenti sejenak. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang menahan hatimu saat ingin melakukan kebaikan, sementara hawa nafsu begitu mudah menjerumuskanmu? Atau mungkin kamu sedang berdiri di tengah badai ujian yang terasa begitu berat, hingga muncul pertanyaan di lubuk hati yang paling dalam. Kenapa hidupku seberat ini, padahal aku sudah berusaha taat? Ketahuilah, hari ini kita akan menyelami sebuah rahasia besar yang sering terlupakan. Sebuah hikmah dari kitab Al-Fath Ar-Rabbani, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tentang bagaimana meninggalkan satu dosa bisa lebih berat nilainya daripada menjalankan 1000 sunnah, dan mengapa ujian yang berat sebenarnya adalah cara Allah memilihmu. Sekarang, duduklah sebentar, tarik nafas dalam-dalam, dan turunkan semua beban pikiranmu. Kita akan belajar bahwa tidak setiap luka adalah hukuman, dan tidak setiap kesulitan adalah tanda murka. Bisa jadi, saat kamu paling lelah, itulah saat Allah sedang memelukmu dengan cara yang tidak kita pahami. Saudaraku, mari kita jujur pada diri sendiri. Banyak dari kita merasa sholat sunnah itu mudah, namun mengapa menahan satu kalimat buruk yang ingin keluar dari lisan terasa begitu menyesakan? Kita sanggup bangun malam, bersedekah, dan membaca Al-Quran berlembar-lembar. Tapi ketika harga diri kita disinggung, semua kekuatan itu seolah hilang dan kita gagal menahan amarah. Inilah yang disebut sebagai jihad terbesar. Jihad sejati bukan berada di medan perang yang ramai dengan sorak-sorai, melainkan di medan hati yang sunyi, di mana nafsu dan kesabaran bertarung setiap detiknya. Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa meninggalkan satu dosa itu lebih berat daripada melakukan banyak kebaikan. Lebih berat menahan pandangan daripada sholat sunnah berkali-kali, dan lebih berat menahan amarah daripada berinfak 10 kali. Mengapa? Karena menahan diri berarti kita harus melawan diri kita sendiri. Hawa nafsu bukan sekadar bisikan kecil, melainkan seperti arus deras yang ingin menyeret kita jatuh. Ia ibarat kuda liar, jika tidak dilatih dan dijinakkan, ia akan melemparkan penunggangnya. Namun jika dilatih, nafsu itu justru bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, di mana setiap kali nafsu menuntut, kita lebih sering mengikutinya daripada mendengar perintah Allah. Ingatlah, amal sunnah adalah hiasan iman, namun meninggalkan dosa adalah fondasi yang menjaga agar iman itu tidak runtuh. Seringkali kita terjebak dalam pikiran bahwa dosa kecil tidaklah berbahaya. Kita merasa cuma sekali saja, atau ini hanya dosa ringan. Namun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa dosa itu ibarat api. Sekecil apapun ia, jika dibiarkan, ia bisa membakar seluruh rumah. Bayangkan sebuah kapal besar yang megah di tengah laut. Kapal itu tampak kokoh, namun di bagian bawahnya terdapat satu lubang kecil. Awalnya, air masuk setetes demi setetes dan terasa sepele. Namun jika lubang itu tidak segera ditutup, lambat laun air akan memenuhi kapal dan menenggelamkan segalanya. Begitulah dosa kecil dalam hidup kita. Ia bisa mengumpul hingga menjadi gunung besar yang menutupi cahaya iman. Dosa bukan hanya merusak pahala, tapi ia adalah penghalang datangnya rezeki dan ketenangan hati. Dosa ibarat pagar tebal yang menghalangi cahaya matahari rahmat Allah masuk ke dalam rumah jiwamu. Jika kamu merasa rezeki terasa seret atau doa-doamu seolah tersumbat, cobalah menengok ke dalam diri. Bisa jadi, satu dosa yang kita anggap remeh sedang menutup pintu keberkahan yang Allah siapkan. Bahkan, dosa-dosa inilah yang mencuri rasa khusyuk dalam ibadah kita. Pernahkah kamu sholat tapi hati terasa hambar? Membaca Al-Quran tapi tidak ada rasa yang menyentuh jiwa? Itu karena hati yang kotor akan membuat semua amal terasa pahit, seperti lidah yang sakit yang tidak bisa merasakan manisnya madu. Hanya dengan meninggalkan dosa, hati bisa kembali lembut, dan nikmat ibadah bisa dirasakan sepenuhnya. Kini, mari kita renungkan sisi lain dari perjalanan iman ini, ujian hidup.
Mungkin saat ini kamu sedang melewati masa sulit, kehilangan seseorang, merasa doa tak kunjung dijawab, atau menghadapi beban yang tak bisa diceritakan kepada siapapun. Ketahuilah, ujian bukan tanda Allah membenci. Justru, semakin kuat iman seseorang, semakin dalam pula ujian yang Allah percayakan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang menyerupai mereka. Ujian adalah apa kata ustadz atau sekolah spiritual. Allah sedang mendidikmu, bukan menghancurkanmu. Dia sedang menempamu seperti emas yang harus dipanaskan agar kemurniannya tampak. Ujian datang untuk mengikis karat dunia dari hatimu, seperti kesombongan halus atau ketergantungan yang berlebihan pada makhluk, agar hatimu kembali murni dan hanya bersandar kepada Sang Pencipta. Ketika Allah mengambil sesuatu yang kamu cintai, Dia tidak sedang menghukummu. Dia sedang membersihkan ruang di hatimu yang sebelumnya tertutup oleh hal-hal duniawi. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa Allah tidak menginginkan duniamu. Dia hanya menginginkan hatimu. Namun, hati itu tidak bisa bersih sampai dunia disingkirkan darinya melalui ujian. Saudaraku, setiap peristiwa dalam hidupmu sebenarnya adalah huruf-huruf dalam kalimat cinta Allah. Ujian adalah bahasa rahasia antara Allah dan kekasihnya. Terkadang Allah tidak berbicara lewat kata-kata, karena kata bisa salah ditafsirkan. Dia berbicara lewat rasa, lewat keadaan, dan lewat pintu-pintu yang Dia tutup. Jika hari ini kamu merasa dikhianati oleh manusia, mungkin Allah sedang berbisik. Aku ingin kamu belajar bahwa cinta sejati tidak pernah berkhianat. Karena itu adalah aku. Jika doamu belum dijawab, mungkin Allah sedang memperpanjang waktumu untuk mendekat. Karena Dia rindu mendengar rintihan tulusmu di tengah malam. Jangan berhenti mengetuk pintu rahmat-Nya hanya karena merasa lelah. Allah tidak pernah jauh. Yang berjarak hanyalah perhatian kita kepadanya. Kesabaran yang kamu jalani bukanlah sikap pasif, melainkan sebuah ketenangan saat hati ingin memberontak. Tetaplah percaya pada janji Allah, meski logika belum melihat jalan keluar. Di puncak perjalanan ini, kamu akan menyadari bahwa semua air mata yang dulu kamu kira sia-sia, ternyata adalah bagian dari proses pembentukan hatimu yang paling indah. Pada akhirnya, meninggalkan dosa dan bersabar dalam ujian adalah dua sayap yang akan membawamu terbang menuju cinta Allah yang hakiki. Jangan iri pada mereka yang hidupnya tanpa gelombang. Bisa jadi, kamu sedang berjalan di jalan yang Allah pilih untuk kekasih-kekasihnya. Jalan yang berat, namun berujung pada perjumpaan yang paling manis. Ingatlah pesan Syekh Abdul Qadir. Ujian bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk menunjukkan kepadamu siapa dirimu yang sebenarnya di hadapan Allah. Kekuatan sejati tidak lahir dari kemampuan menahan sakit, tapi dari kesadaran tentang siapa yang menggenggam hidupmu. Jika perenungan ini menyentuh ruang terdalam hatimu, bagikanlah pesan ini kepada saudara-saudara kita yang mungkin saat ini hampir menyerah dalam ujiannya. Niatkan ini sebagai sedekah jariah untuk saling menguatkan dalam kebaikan. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi di kanal Hidup Dalam Makna agar kita bisa terus berjalan bersama menata hati dan menemukan cahaya Allah di setiap langkah kehidupan. Doa penutup, Ya Allah, lembutkanlah hati kami di tengah ujian-Mu. Kuatkanlah langkah kami menuju ridho-Mu. Dan jadikan setiap kesulitan kami sebagai jalan pulang yang indah menuju-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.